Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Di video ini saya akan membahas scene yang di-skip pada Horimiya. Perlu digarisbawahi bahwa sumber informasi yang kudapat berasal dari manga, namun sangat mungkin ada kesalahan karena terkadang aku salah menerjemahkan sebuah kata yang bisa berdampak pada informasi yang salah. Maka dari itu, jika kalian menemukan ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kita mulai dari episode pertama. Di sini mengadaptasi 3 chapter pertama. Di chapter 2 ada yang dikurangi dikit. Pertama ada bagian Souta yang berantem sama temennya cewek. Di sini ngingetin aku sama scene yang ini. Juga ada scene di mana Hori lagi keluar dengan penampilan rumahan dan kebetulan di sana ada Yuki. Tapi Yuki ngira dia salah orang. Nah, sesampainya Hori di rumah, ternyata ada Miyamura di depan rumahnya dan Miyamura ngasih hadiah ke Hori berupa cincin. Sekarang mari masuk ke episode 2. Di anime, di scene ini terlihat cuma ada Hori dan Miyamura. Tapi di manga, lagi-lagi ada Yuki. Kalau sebelumnya Yuki antara yakin dan enggak kalau yang dia lihat adalah Hori, kali ini dia yakin. Tapi dia nggak tahu kalau yang di samping Hori itu Miyamura. Lanjutannya kayak di anime, tapi di saat mencari nama Miyamura, Hori sempat bertanya ke Yuki. Dan Yuki malah tanya, siapa cowok yang kemarin bersamanya? Ya, si Hori ngeles ngomong kalau dia itu sepupunya. Kesalahpahaman ini masih berlanjut sampai pada saat Yuki ke rumah Hori buat balikin buku catatan Hori. Di sini yang buka pintunya ternyata Miyamura. Dan karena Yuki taunya kalau dia adalah sepupunya Hori, Yuki santai aja. Dan Yuki malah tanya siapa namanya. Miyamura jawab kalau namanya itu Konoha. Dan sejak saat itu Yuki jadi rutin ke rumah Hori untuk ketemu si Konoha. Setelahnya ada scene di mana Miyamura sakit, Hori sama Toru datang ke apartemennya, jenguk gitulah. Nah, kebetulan Miyamura lagi sendirian, ibunya lagi keluar. Jadi Hori sama Toru nggak sempat ketemu sama ibunya. Terus pas ibunya pulang, notice tuh kalau habis ada yang datang. Miyamura bilang kalau temannya habis datang jenguk. Ibunya sempat kaget karena kata teman, ya Tomodachi, terucap dari mulut Miyamura. Di sini dikatakan kalau terakhir kali ada seseorang yang berkunjung itu pas Miyamura masih SD. Lanjut ke chapter setelahnya, ya isi chapter ini cuman study trip gitu, ala-ala genre school slice of life, biasalah. Kurasa nggak penting-penting banget. Dan setelahnya kita masuk ke chapter 8, karena chapter 7 adalah bagian dimana Hori kena masalah sama OSIS, yang udah masuk ke episode 2. Di manga chapter 8 ada yang menarik, di sini guru memberikan lembar future plans. Miyamura yang keluarganya menjalankan toko kue ingin meneruskan bisnis keluarga. Di samping itu Yuki bertanya pada Hori apakah ingin melanjutkan ke perguruan tinggi karena ya Hori cukup pinter ya. Terus Hori mengiyakan pertanyaan Yuki. Namun kayaknya Hori cukup cemas akan masa depannya kalau di sini. Sesampainya di rumah, Hori membuat kue sama Miyamura karena di sini ada teman Souta yang berkunjung. Cewek yang sama yang sebelumnya bertengkar dengan Souta pada chapter 2. Di sini penampilannya udah lebih feminin dari sebelumnya. Lanjut ke saat Yuta udah pulang, Miyamura ke kamar Hori buat ambil ikat rambut, tapi tanpa sengaja Miyamura lihat lembar future plans milik Hori yang udah kecoret-coret. Miyamura pun sadar di balik sosok Hori yang selalu tersenyum, dia juga punya masalahnya sendiri. Esoknya di sekolah, Miyamura minta lembar baru ke guru dan ngomong kalau lembar miliknya hilang. Lembar itu diberikannya ke Hori dan beralasan kalau dia salah mengira dan ternyata lembarnya masih ada. Hori pun ingat dia tadi malam bermimpi dirinya yang masih kecil bertemu dengan Miyamura. Miyamura di mimpinya berkata kalau dia akan melindungi Hori. Karena Hori kecil di sini berkata, dia nggak tahu harus ngapain dan dia khawatir akan buat orang lain cemas kalau mereka tahu yang sesungguhnya. Sebenarnya Hori sampai mimpi kayak gini karena saat Miyamura memberikan ikat rambut Hori, dia bilang
bodoh, dan langsung pulang. Lalu Miyamura juga mengirim pesan ke Hori kalau dia tahu Hori nangis dan Miyamura tidak menyadarinya. Namun Miyamura harusnya sadar. Setelahnya, Miyamura dan Toru ingin menyiapkan hadiah untuk Hori yang sebentar lagi ulang tahun. Di anime, cuma Miyamura yang memberi hadiah kepada Hori berupa sebuah CD album lagu kesukaannya. Tapi di manga, Toru juga memberi Hori hadiah, yaitu sebuah cincin. Di sini ada bagian lucu karena sebelum Toru membeli cincin, dia mendapat sampel barangnya. Miyamura mencoba memakainya, tapi malah nyangkut. Dan akhirnya Miyamura dan Hori malah jadi seperti pakai cincin couple, karena nggak bisa copot nih, pakai terus sampai ke rumah Hori. Masuk ke episode 3, di awal ada backstory singkat Miyamura. Dan di sini ada scene Miyamura yang mainin sesuatu. Setelah aku baca manga, benda ini ternyata adalah tindiknya Miyamura. Makanya dia kelihatan agak panik saat benda ini jatuh. Setelah scene ini ada yang dipotong, yaitu Miyamura dan Hori yang pulang kehujanan. Di tengah hujan, Hori sampai menanyakan pertanyaan semacam ini. Karena ucapan Remi pagi harinya yang membuat Hori overthinking kayaknya. Tapi Miyamura nggak jawab karena nggak dengar apa yang dikatakan Hori. Ya lagi pula hujan deres, wajar lah nggak dengar. Terus aku mau kasih catatan dikit. Adaptasi anime Horimiya ini agak acak ya kalau kita lihat dari manga. Aku ambil contoh ini deh. Scene yang ini tuh dari chapter 13. Nah, kalau yang ini dari chapter 12. Jadi alurnya emang agak acak. Ya nggak masalah sih karena ini school slice of life gitu. Nggak bakal jadi masalah. Ceritanya juga tetap sama kok. Ya trivial dikit lah. Oke, kurasa segini dulu. Part selanjutnya akan kumulai dari episode 4. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai bertemu kembali.